Ya pemirsa, Garuda Muda akan menghadapi tim Ginseng Korea Selatan dalam babak 8 besar Piala Asia U23 2024 pada Jumat dini hari nanti. Lalu bagaimanakah kesiapan timnas U23 menghadapi Korea Selatan dan sejauh mana peluang Garuda Muda bisa mengalahkan skuad Taeguk Warrior? Kita akan membahasnya selengkapnya bersama narasumber kami. Ada manajer timnas U23 Pak Sumarji dan Bung Aji Santoso, pelatih yang juga mantan pemain timnas Indonesia. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sumarji, Mas Aji. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Sumarji. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sini masih sore kok. Baru. Ya. Di Qatar masih sore ya Pak Sumarji ya. Baik. Ada perbedaan jam di sana, masih terang mungkin ya. Pak Sumarji, saya ke Pak Sumarji terlebih dahulu mungkin. Bagaimana kesiapan tim? Ini beberapa jam saja menjelang kick off. Apakah dipastikan nanti kondisi semuanya prima, bisa full tim? Sudah ada juga kembalinya Nathan Choaon. Terima kasih. Saya terima kasih nih ya, antusias daripada warga negara masyarakat Indonesia yang sangat luar biasa ini terhadap timnas Garuda Muda U23. Saya perlu sampaikan bahwa untuk perkembangan para pemain anak-anak kita semuanya berada di sini dalam kondisi yang sangat bugar, sangat prima, dan saya sangat bersyukur ya, tidak ada satupun di antara anak-anak kita tuh yang mengalami cedera ya, dan semuanya betul-betul kondisinya sangat baik dan motivasinya sangat tinggi untuk pertandingan hari ini, dikarenakan dua pertandingan antara Australia dan kemarin Jordan itu masing-masing menang, sehingga dengan kondisi itu para pemain betul-betul termotivasi dan mempunyai keinginan yang kuat, mengangkat semangat ingin melaju ke semifinal. Sementara itu awal yang dapat saya sampaikan. Oke, kita butuh berapa poin Pak Sumarji di skor ataupun skor di laga dini hari nanti mungkin untuk bisa kita mengamankan posisi di AFC ini? Jadi semangatnya itu adalah semangat melaju ke semifinal. Berarti kalau demikian kan semangatnya adalah semangat menang. Berapapun skor yang penting menang, itu yang sekarang ini betul-betul kita angkat ya, anak-anak, dan tentu semangat itulah yang selalu saya bawa ketika melawan Australia, ketika melawan Jordan. Selalu saya sampaikan kepada para pemain, anak-anak kita, supaya betul-betul memperdomani dan menjalankan semuanya itu dengan motivasi yang tinggi gitu, semangat yang tinggi. Seperti itu Mbak. Oke. Pokoknya yang penting menang, berapapun skornya, karena kita adalah harapannya maju ke semifinal. Saya tanyakan ke Mas Aji, mungkin Mas Aji sebagai mantan pemain, yang paling penting apakah mempertahankan performa ataupun mentalitas yang lebih menantang begitu untuk menghadapi lawan yang ini sangat kuat begitu, digadang-gadang ini menjadi lawan terkuat di Asia? Ya, memang pertandingan dini hari nanti pertandingan yang sangat seru ya. Kita juga tahu bahwa tim Korea juga tim bagus di grup stage. Mereka tidak kebobolan dan menang terus dalam 3 pertandingan. Tetapi penampilan pemain-pemain kita ketika melawan Qatar, ketika melawan Australia, ketika melawan Jordania itu mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, baik dari segi permainan maupun dari segi mental. Ya, kita tahu pertandingan lawan Australia sama Jordania itu juga pertandingan yang sangat sulit, dan pemain-pemain kita bisa menjungkir balikkan prediksi orang, yang mana mungkin dari 10 orang mungkin hanya 1-2 aja yang memprediksi Indonesia bisa menang, tetapi akhirnya dengan penampilan yang kompak, penampilan yang solid, akhirnya bisa mengalahkan Australia dan Jordania. Nah, untuk pertandingan melawan Korea nanti, mudah-mudahan kalau pemain bisa menampilkan seperti 2 pertandingan terakhir di grup stage, kita punya peluang untuk bisa mengalahkan Korea Selatan, Mbak. Jadi tentunya di tim sudah tahu ya, mungkin dari Coach Sintayong, dari Pak Manajer, Pak Sumarji, bagaimana cara untuk bisa meningkatkan motivasi pemain dalam menghadapi pertandingan yang sangat menentukan ini. Seperti itu Mbak.
Oke, kita sudah bermain sangat bagus selama ini di Qatar, sudah mengalahkan ataupun menembus rekor baru begitu, tinggal mempertahankan saja begitu ya Mas Aji ya. Saya kembali ke Pak Sumarji mungkin. Pak Sumarji, kalau dari Timnas dan juga Coach Sintayong sendiri melihat peta kekuatan Korea Selatan, pemain-pemain mana mungkin yang akan menjadi tantangan tersendiri dan juga di lini pertahanan mana yang perlu kita waspadai untuk menghadapi Korea Selatan nanti? Ya, baik Mbak. Terima kasih sekali ya Mbak. Jadi kalau ditanya bagaimana kita mewaspadai tim yang lawan ya, Korea Selatan ya. Perlu juga saya sampaikan bahwa kita ini sebenarnya sudah dari awal sudah memprediksi lawan yang akan kita hadapi. Maka ketika Korea Selatan bermain melawan beberapa negara yang ada di sini, kami sudah berupaya dan berusaha tim kepelatihan semuanya untuk bisa melihat, menyaksikan langsung disertai dengan tim analis, sehingga sekarang ini kami dalam posisi yang sudah benar-benar tahu bagaimana sih sebenarnya kekuatan daripada tim Korea Selatan itu dari semua posisi yang ada, termasuk person to person para pemain Korea Selatan itu siapa yang patut diwaspadai. Nah sekarang yang kita persiapkan adalah bagaimana sih cara mengantisipasi dan cara mematikan lawan kita, dan dilihat dari segi kelebihan dan kekurangannya, sehingga yang saat sekarang ini kami fokuskan adalah bagaimana sih analisis kami tepat sasaran, dan dari analisis itu kan sudah kami kami praktekkan ya, dipraktekkan, sehingga kami tentu sangat yakin bahwa para pemain nanti akan bisa bermain all out optimal, karena memang semangatnya satu. Saya selalu tekankan kepada para pemain adalah yang dibawa ini adalah lambang negara gitu, dan ini adalah momentum kebangkitan sepak bola, dan kita ingin memperbaiki, dan kita ingin para pemain itu ingin ada mencetak sejarah di Piala Asia ini, sehingga bisa lolos ke babak semifinal. Jadi dari apa yang Mbak tanyakan tadi, saya kira itu sekilas tadi saya jawab. Intinya tidak perlu ragu-ragu dan tidak perlu meragukan lagi bagaimana sih komitmen tim kepelatihan. Sekaligus juga saya sampaikan bahwa banyak yang mempertanyakan ya, karena waktu saya sebentar lagi juga ini Mbak mungkin akan saya tinggalkan karena akan meeting tim sebentar lagi. Jadi perlu saya sampaikan banyak yang mempertanyakan bagaimana komitmen daripada Coach Sintayong. Saya sampaikan bahwa Coach Sintayong 100% itu betul-betul menginginkan timnas Indonesia Garuda Muda U23 ini bisa lolos ke babak selanjutnya dan ingin mengalahkan timnas Korea gitu, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, dan Coach Sintayong sudah mempelajari itu semuanya. Harapannya tinggal seluruh masyarakat Indonesia mendukung, mendoakan, sehingga apa yang menjadi keinginan harapan kita semuanya, timnas bisa lolos ke semifinal, itu bisa terwujud malam hari ini, dan kita sekali lagi bisa mencetak sejarah gitu ya, timnas Garuda Muda itu bisa lolos ke semifinal. Saya kira itu. Pak Sumarji, sebelum keluar mungkin boleh sedikit bertanya, ini ada kabar yang berhembus akan memperpanjang kontrak dari Coach Sintayong, apakah sudah? Ya baik Mbak. Itu sebenarnya kemarin selesai kita lawan Jordan itu kan Ketua Umum sudah menyampaikan dan memberikan sinyal ke publik, dan beberapa hari belakangan ini juga Coach Sintayong sudah diajak bicara oleh Pak Ketua Umum. Kita tinggal menyiapkan draft kontraknya saja, mudah-mudahan setelah kembali dari Qatar ini sudah bisa disampaikan berapa lamanya Coach Sintayong akan menukangi timnas Garuda ya, baik itu dari senior maupun kelompok usia. Ya tentu harapannya dengan diperpanjang kontrak ini kan bagian daripada booster daripada malam hari ini. Semangatnya tinggi anak-anak, karena ini juga bagian daripada keinginan yang diinginkan oleh para pemain agar supaya Sintayong bisa tetap berada di tengah-tengah timnas Indonesia. Itu Mbak.
Oke, tinggal finalisasi ya Pak Sumarji ya, dan nanti ditentukan berapa tahun perpanjangan ini ya. Baik Pak Sumarji, terima kasih. Nanti saya masih lanjut dengan Mas Aji ya. Tapi Pak Sumarji terima kasih banyak karena akan persiapan untuk laga dini hari nanti Pak Sumarji. Harapan terbaik Pak Sumarji. Insya Allah timnas kita menang. Terima kasih Pak Sumarji. Selamat malam. Salam buat pemain semua. Baik, saya lanjutkan ke Mas Aji ya mungkin. Mas Aji ini kan kalau tadi dari peta kekuatan, tadi Pak Sumarji menyampaikan bahwa kita sudah punya analis, sudah di mapping dengan baik begitu. Kalau dari Pak Sumarji pasti tidak mau menyampaikan line up nanti, tapi kalau dari Mas Aji sendiri melihat prediksi line up seperti apa di masing-masing lini pertahanan, siapa yang masih akan dipercaya untuk melawan Korea Selatan, dan mungkin nanti formasi yang digunakan masih sama 3-4-3 atau Anda melihat ini bisa berubah formasinya? Ya, menurut prediksi saya, pemain-pemain yang menjadi starting line up ketika melawan Jordania itu pasti kemungkinan besar akan tetap dimainkan menjadi starting line up. Karena apa? Karena kemungkinan besar Coach Sintayong juga memiliki filosofi don't think the winning team ya. Karena terbukti bahwa pertandingan melawan Jordania seluruh pemain tampil cukup bagus yang akhirnya bisa memenangkan dengan skor yang telak. Jadi menurut prediksi saya akan tetap pemain-pemain yang starting line up ketika melawan Jordania, kecuali kalau ada pemain yang nggak fit. Tetapi saya membaca berita kalau pemain semua dalam kondisi yang fit, siap main, seperti itu. Oke. Dari Korea Selatan ini kan di AFC U23 ya Mas Aji, ada yang top skor dari Korea Selatan, striker Lee Yong Jun begitu. Dari timnas sendiri bagaimana untuk mewaspadai dari kehadiran juru kunci di tim Korea Selatan ini mungkin? Dari pemain kita siapa yang menurut Anda bisa mengunci striker ini? Ya tentunya saya sangat yakin bahwa Coach Sintayong tetap tidak akan menggunakan tactical man-to-man marking ya, tetapi pemain yang berbahaya, dalam kondisi yang berbahaya, pemain dengan bola itu tentunya akan menjadi perhatian khusus, tetapi tidak man-to-man marking. Tentunya untuk mengantisipasi ketajaman dari pemain-pemain depan Korea Selatan, tentunya pemain harus sigap, pemain harus kompak melakukan pertahanan seperti ketika melawan Jordania. Jarak antar pemain sangat rapat, jarak per lini juga sangat dekat, sehingga tidak ada space yang besar untuk dieksplor oleh lawan. Jadi menurut saya kalau pemain-pemain bisa mempertahankan itu, masih tampil dengan bagus seperti pertandingan terakhir grup stage, saya pikir kesempatan untuk menang itu masih ada. Meskipun saya sampaikan memang tidak mudah untuk menghadapi Korea, tetapi di dalam sepak bola itu tidak ada yang tidak mungkin, semua memungkinkan, seperti itu. Tidak ada yang tidak mungkin, tapi Mas Aji mungkin kalau dari hitung-hitungan skor begitu dan juga peringkat di AFC ini, kalau nanti kemungkinan terburuk lah kita tidak bisa mengalahkan Korea Selatan, akan di mana posisi kita? Apakah masih ada peluang untuk melaju ke babak selanjutnya? Ya, ini kan pertandingan semifinal, sistem gugur. Jadi kalau kita kepingin melaju ya tidak ada pilihan lain, Mbak, harus menang. Karena kita kalah berarti kan kita tidak masuk ke semifinal. Ya, ini merupakan satu tantangan sendiri, tetapi saya sampaikan justru pemain harus tampil lebih lepas, harus tampil lebih enjoy. Kenapa? Karena ini kan pemain-pemain ini, tim kita ini sudah mencapai target. Targetnya masuk 8 besar. Tentunya dengan sudah mencapai target ini, tentunya pemain harus nothing tulus. Artinya mereka harus tampil tanpa beban, meskipun harus tetap mengejar kemenangan. Seharusnya pemain akan lebih lepas bermain nanti pagi. Dengan posisi sekarang pun ini sudah melampaui target, tentunya ini juga sudah memecahkan rekor. Begitu ya Mas Aji. Kalau dari Mas Aji sendiri, prediksi skor malam nanti Mas Aji? Prediksi sepak bola itu sangat susah untuk diprediksi ya. Sangat susah untuk diprediksi. Kemarin di 2 pertandingan terakhir banyak orang yang salah itu ya, kalah dengan Australia ternyata menang, terus prediksi kalau menang dengan Jordania paling hanya skornya tipis, ternyata kita menang 4-1. Jadi menurut saya yang terpenting adalah bagaimana pertandingan nanti pagi itu pemain-pemain bisa tampil bagus dan bisa menang. Itu yang paling penting. Untuk prediksi, kalaupun kita insya Allah kata menang, kemungkinan besar tidak akan terjadi skor besar. Kalau menang pun 1-0 atau 2-1, ya kita berharap menang. Tapi kalaupun kalah pun juga kemungkinan juga nggak akan skor besar. Kalau melihat penampilan mereka ya, seperti itu.
Karena ini lawan yang sulit, tapi kemarin pun kita sudah melalui kesulitan bersama Australia, bersama Yordania yang pada awalnya diprediksi akan sangat sulit untuk mengalahkan keduanya, tapi nyatanya kita mampu dan kita memecahkan rekor hingga sampai sejauh ini ya, Mas Aji Santoso. Terima kasih banyak telah bergabung dalam dialog di Sindo Prime, Mas Aji. Sama-sama kita berharap yang terbaik untuk laga dini hari nanti. Insya Allah timnas kita menang. Ya Mas Aji, salam sehat, salam olahraga. Terima kasih.